Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya masih akan mengkaji, dan kajian ini masih berhubungan dengan Pak Lutfi bin Yahya, di mana saya menemukan satu video. Video ini tentu dari channel Muhibin yang mengisahkan bahwa di setiap acara rutinan Jumat Kliwonan di kediaman Habib Lutfi bin Yahya ini, Nabi Khidir, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para wali-wali Allah ini ikut menghadiri dalam acara tersebut. Bahkan mereka dalam hal ini berarti Nabi Khidir, Rasulullah dan para wali ini ngajak ngobrol dan ngajak ngopi kepada orang-orang tertentu yang dijumpainya. Nah, dari cerita ini saya akan menilik dari sisi keilmuan. Apakah Nabi Muhammad ini masih menjumpai orang-orang yang masih hidup dalam kondisi nyata atau dalam penglihatan mata biasa? Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video yang diupload dalam salah satu channel Muhibin. Penonton bisa saksikan video yang akan tayang berikut ini. Mohon saksikan sampai selesai agar paham apa yang disampaikan dalam video tersebut. Pada Jumat Kliwon 7 Oktober, Kiai Haji Abdullah Sa'ad hadir dalam acara Ngaji Kliwonan Habib Lutfi bin Yahya di Gedung Kanzus Sholawat, Pekalongan. Seperti biasanya, kepada dutaislam.com, Kiai Sa'ad menceritakan apa yang terjadi ketika berada pas di belakang Abah Lutfi usai pengajian, sambil menerima ribuan para jamaah yang sedang antri bersalaman. Abah Lutfi yang posisi duduk di kursi ngaji di dalam gedung Kanzus, beliau melirik ke Kiai Sa'ad agar memperhatikan seorang pengemis yang duduk jongkok di pintu masuk gedung paling ujung. Kiai Sa'ad hanya memperhatikan dan memang melihat laki-laki berpenampilan pengemis yang sedang jongkok dan merokok tersebut. Yang kamu lihat kemarin itulah Nabi Khidir, dawuh Habib Lutfi kepada Kiai Sa'ad sehari kemudian di dalam beliau. Betapa kagetnya Kiai asal Solo tersebut. Dalam batinnya, kalau saja Abah Lutfi memberitahu saat masih di TKP, ia akan beranjak salaman kepada pengemis itu. Dalam hati, ia mengaku kalau tampilan pengemis yang saat itu hadir Kliwonan tidak seperti pengemis yang biasa dilihat. Saya sudah bertahun-tahun ikut Kliwonan, tentu kenal dengan wajah dan pakaian pengemis yang biasa ikut. Tapi ketika itu saya memang heran dengan pengemis itu karena lain daripada yang lain, ujar Kiai Sa'ad di tengah menghadiri acara pengajian di Pondok Pesantren Darul Arafah, Keciput, Belitung, Bobel, Sabtu malam. Cerita Kiai Sa'ad tersebut ternyata dibenarkan oleh beberapa jamaah. Bahkan sumber dutaislam.com yang juga putra angkat Abah Lutfi menyebutkan kalau setiap acara Kliwonan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan waliullah Nabi Khidir alaihissalam selalu hadir. Cuma hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui
dan bahkan diajak ngobrol atau ngopi tanpa kenal identitas. Nah, dalam video yang baru saja penonton saksikan bersama, di situ tampak jelas dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Khidir dengan pakaian ala pengemis ini menghadiri acara rutinan Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan dikisahkan oleh Kiai Sa'ad asal Solo ini berkisah semacam itu. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Sa'ad asal Solo ini dibenarkan oleh para jamaah bahwa memang ada seorang pengemis ini hadir dalam acara Habib Lutfi bin Yahya dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Bahkan dikuatkan anak angkat Habib Lutfi. Ini berkisah bahwa Nabi Muhammad, Nabi Khidir, bahkan para wali hadir di setiap acara Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang melihat, bahkan mereka diajak ngobrol, bahkan ngopi tanpa tahu siapa yang dijumpai sebenarnya. Di sini yang akan saya bahas. Jadi dengan sangat gampang ini mengisahkan bahwa Nabi Muhammad, terus Nabi Khidir, dan juga para wali-wali Allah ini selalu menghadiri di acara rutinan Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan ngajak ngobrol kepada para jamaah yang disinyalir punya kualitas tertentu. Bahkan diajak ngopi. Nah ini kan menurut saya justru cerita ini melecehkan kemuliaan Rasulullah itu sendiri. Rasulullah itu siapa sih sehingga selalu menghadiri acaranya Habib Lutfi bin Yahya? Tujuan Rasulullah selalu hadir untuk apa? Nah, cerita ini kan tidak beda jauh dengan cerita seorang Habib yang lagi ngajar ilmu nahwu, kemudian Nabi Muhammad, Hasan dan Husain ini menghadiri pengajian ilmu nahwu tersebut. Ini nggak beda jauh. Dan ini cerita ini sengaja dibuat untuk menghebatkan Habib Lutfi bin Yahya. Sekarang saya akan tinjau dari sisi keilmuan, apakah cerita tersebut bisa dibenarkan atau tidak. Saya menukil dari pendapat Syekh Abdurrahman Al-Wakil, di mana Syekh Abdurrahman Al-Wakil ini menjelaskan terkait tasawuf. Karena cerita-cerita semacam itu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Inna tasawufa kinaun majusiun. Ini tak baca kinaun majusiun, tak baca kinau majusiin, nggak apa-apa. Tak baca kinaun majusiun berarti majusiun menjadi sifat. Tak baca kinau majusiin berarti menjadi susunan mudhaf ilaih. Nah ini pembacaan teks Arab ini boleh berbeda-beda, tapi harus tahu ilmunya. Nah kalau tidak tahu ilmunya ngawur, lah ini ya saya protes. Inna tasawufa kinaun majusiun yataro'a annahu robbaniyun bal kina'u kulli atuwin sufiin fiddinil haq fattis fihi tajid barhamiyatan wa budiyatan wa jarodastiyatan wa manawiyatan wa taisoniyatan tajid uflutiniyatan wa hunusiyatan tajid yahudiyatan wa nasroniyatan wa wasaniyatan jahiliyatan. Artinya apa? Menurut Syekh Abdurrahman Al-Wakil bahwa sufisme adalah topeng majusi yang tampak seolah-olah bersifat robbani atau ahli ibadah. Bahkan sufisme adalah topeng dari setiap musuh yang berkedok tasawuf terhadap agama yang hak dan benar. Jika Anda mau meneliti, maka Anda akan menemukan di dalamnya ajaran Brahmanisme, Buddhisme, Zoroastrianisme atau Majusi, terus Manikisme dan Deisania, serta ajaran Platonisme, Gnostisisme atau ahli hikmah Yunani, kemudian Yudaisme, Kristen, dan paganisme jahiliyah. Jadi menurut Syekh Abdurrahman Al-Wakil bahwa ajaran tasawuf ini justru ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu kalau memang tasawuf menyimpang loh, berarti
Dalam video kali ini bukan berarti saya menentang tasawuf. Saya tidak menentang tasawuf jika memang tasawuf itu benar. Karena sejatinya tasawuf yang benar adalah ajaran Rasulullah, itu kita kembangkan sehingga menjadi sebuah ajaran yang halus. Bagaimana cara kita menghamba kepada Tuhannya, bagaimana kita memuliakan Rasulullah. Itu ajaran tasawuf yang baik dan benar. Tetapi kalau kemudian tasawuf itu justru dikembangkan menjadi sebuah ajaran yang aneh-aneh, seperti berjumpa Rasulullah dalam kondisi nyata, kemudian dijumpai oleh para sahabat Nabi dalam kondisi nyata, bahkan yang miris lagi diajak ngopi dan ngobrol bareng sama Rasulullah. Nah, inilah ajaran tasawuf semacam ini yang saya tentang. Sekali lagi, saya tidak menentang ajaran tasawuf. Kalau tasawuf itu adalah tasawuf yang baik dan benar. Tetapi ketika tasawuf kemudian melahirkan cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang khurafat, maka tasawuf yang semacam ini adalah tasawuf yang saya perangi. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Wakil ini ada dalam kitab Hadhihi Hiya As-Sufiyah, edisi Ansor As-Sunnah Al-Muhammadiyah, ada dalam halaman 19. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan, Annab Nabi Jamrota naqala an jama'atin minal mutasawwifati annahum ra'au an-nabiyya fil manami summa ra'auhu ba'da dzalika fil yaqadati wa saluhu an asya'a kanu minha mutakhawwifina farsyadahum ila tariqi tafrijiha faja'al amru kadzalik. Bahwa Ibnu Abi Jamrah menukil dari sekelompok sufi bahwa mereka melihat Nabi dalam mimpi. Lalu kemudian mereka melihat beliau dalam keadaan terjaga. Dan mereka menanyakan kepada beliau tentang hal-hal yang mereka khawatirkan. Lalu Nabi memberikan bimbingan untuk mengatasi masalah mereka tentang cara tersebut. Dan ternyata menurut mereka perkara tersebut bisa teratasi sesuai dengan bimbingan Nabi. Kemudian saya lanjut. Abu Sa'id Al-Khatimi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 1156 Hijriah dalam kitab Barikoh Mahmudiyah juz 1 halaman 103 mengatakan, Ru'syatu syahsihi sallallahu alaihi wasallam bi'aini ro'si ba'da mautihi wa ru'yatuhu ta'ala fid dunya bi'aini ro'si ghairu mumkinin wal awalu aqliyun idhil mauta ma'adamu kadzalik la yutasawwaru minhum dzalik. Melihat sosok fisik Nabi dengan mata kepala setelah wafatnya, sebagaimana melihat Allah dengan mata kepala di dunia, adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Hal pertama, melihat Nabi tidak mungkin secara akal, karena orang mati selama mereka dalam keadaan mati tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ini menurut keterangan kitab Barikoh Mahmudiyah. Kemudian disambung, Al-Hafidh As-Sakhawi berkata tentang melihat Nabi dalam keadaan terjaga setelah wafatnya. Lam yasil ilaina dzalika wuqu'iha an ahadin minas sahabati wala aman ba'dahu. Faqad istabda husnu Fatimata alaihi hatta matat kamadan ba'dahu bisittati ashurin ala sahih. Wa baituha mujawirun lidorihihi as-syarifi walam tungqal anha ru'yatuhu fil muddatil lati ta'akharatha anhu. Kami tidak menemukan dalil tentang hal tersebut, yakni klaim terjadinya dari seorang pun sahabat atau dari orang-orang setelah mereka. Fatimah radhiyallahu anha sangat bersedih atas wafatnya Nabi hingga ia meninggal dunia dalam keadaan berduka 6 bulan kemudian, sebagaimana menurut keterangan yang sahih. Rumahnya bersebelahan dengan makam Nabi yang mulia, namun tidak diriwayatkan bahwa ia melihat Nabi dalam periode waktu tersebut. Pernyataan ini dinukil oleh Al-Qastolani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah juz 5 halaman 295. Jadi ketika diceritakan oleh para muhibbin Habib Lutfi bin Yahya, di mana dalam setiap acara kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Nabi Khidir datang, bahkan Rasulullah datang, dan para wali-wali Allah itu datang. Bahkan beliau-beliau itu mengajak ngobrol kepada orang-orang tertentu di sana.
kemudian ngajak ngopi, tetapi orang-orang yang diajak ngobrol atau ngopi itu tidak tahu siapa beliau-beliau sebenarnya. Ini sungguh cerita yang menista. Kenapa? Karena para sahabat ini tidak pernah mengisahkan setelah wafatnya Rasulullah, kemudian para sahabat ini ditemui oleh Rasulullah. Ini tidak pernah. Jika memang Rasulullah ini bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup dalam kondisi nyata, maka sebelum orang-orang yang ada di zaman sekarang itu dijumpai Rasulullah, tentu para sahabatnya lebih sering dijumpai Rasulullah. Ini kalau kita mau memakai akal. Nah, ketika sahabat Rasulullah saja tidak pernah ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa misalnya sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, bahkan sahabat Ali yang menantu dari Rasulullah pun tidak pernah dijumpai Rasulullah dalam kondisi nyata setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ketika dikatakan bahwa dalam rutinannya Habib Lutfi Jumat Kliwon, kemudian para wali, Nabi Khidir, bahkan Rasulullah selalu hadir, bahkan ngajak ngobrol dan ngajak ngopi kepada para jamaah, tetapi mereka atau beliau-beliau ini tidak membuka siapa dirinya sebenarnya. Ini cerita justru merendahkan derajat Rasulullah itu sendiri. Bahkan saya kuatkan lagi, Siti Fatimah yang merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sangat bersedih, bahkan sampai jatuh sakit, sehingga 6 bulan kemudian menyusul wafat. Ini membuktikan bahwa memang Rasulullah itu tidak menjumpai dalam kondisi nyata kepada orang-orang yang masih hidup. Jika memang Rasulullah mau atau Rasulullah itu biasa menjumpai orang-orang yang masih hidup, Siti Fatimah yang kangen berat kepada Rasulullah setelah ditinggal wafat, bahkan sampai jatuh sakit karena sangat bersedih, kenapa nggak dilipur dengan Rasulullah datang menjumpai putrinya? Nyatanya kan tidak. Nah, ini membuktikan bahwa Rasulullah sudah wafat ya wafat. Nah, soal Rasulullah bisa menjumpai orang dalam kondisi mimpi, ini saya tidak menentang. Itu mungkin saja. Tetapi ketika Rasulullah hadir dalam setiap acara Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya, bahkan di situ bersama Rasulullah ada Nabi Khidir dan ada para wali, bahkan ngajak ngobrol, bahkan ngajak ngopi. Lah ini yang saya tidak habis pikir. Emang tahu Rasulullah suka ngopi? Emang tahu Nabi Khidir suka ngopi? Nah ini kan cerita justru menggelikan. Ini yang mengisahkan cerita semacam ini harus klarifikasi. Kiai Saad orang Solo, saya tidak tahu beliau siapa. Tapi karena dalam channel tersebut dikisahkan bahwa yang mengisahkan cerita semacam ini adalah Kiai Saad dari Habib Lutfi langsung, yang soal Nabi Khidir datang dengan pakaian ala pengemis, itu Kiai Saad langsung mendapat cerita dari Habib Lutfi. Kemudian yang soal bahwa setiap acara rutinan Jumat Kliwonan Habib Lutfi, kemudian Rasulullah, Nabi Khidir dan para wali Allah selalu, ini bahasanya selalu, soalnya selalu menghadiri acara tersebut, ini diriwayatkan oleh sumber.com, di mana sumber.com dikatakan sebagai anak angkat Habib Lutfi. Ini harus klarifikasi, benarkah demikian? Tahu dari mana? Kalau Rasulullah, para wali-wali Allah dan Nabi Khidir itu selalu hadir di acara Jumat Kliwonannya Habib Lutfi. Mohon jangan dibesar-besarkan. Jangan-jangan cerita semacam ini hanya untuk menghebatkan tanpa ada pembuktiannya. Ya menurut saya ini cerita yang dilebih-lebihkan lah. Cerita yang dilebih-lebihkan. Dan jika memang Rasulullah, para wali-wali Allah dan Nabi Khidir selalu datang menghadiri acara Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya, itu untuk apa? Untuk mengikuti zikir bersama, untuk mendengarkan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Ini kan sangat aneh menurut saya.
Jadi sekali lagi, siapa yang mengisahkan cerita ini harus klarifikasi. Dan untuk sumber.com juga harus klarifikasi. Karena telah mengisahkan bahwa Nabi Muhammad, para wali Allah, dan Nabi Idris selalu hadir dalam acara Jumat Kliwonannya Habib Lutfi bin Yahya. Dari mana Anda mendapat cerita ini? Anda membuktikan sendiri atau dari kisah bin kisah bin kisah? Karena seringnya cerita semacam ini adalah dari kisah bin kisah bin kisah yang tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Dan jika cerita itu hanya cerita yang tidak diketahui asli kebenarannya, ini justru merendahkan derajat Rasulullah itu sendiri, di mana Rasulullah selalu menghadiri pengajiannya Habib Lutfi bin Yahya. Saya kira cukup kajian ini, bahwa pada intinya Rasulullah menurut dalil yang sahih ini tidak bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup dalam kondisi nyata. Dalam kondisi nyata tidak. Kalau dalam mimpi saya masih memakluminya, tetapi dalam kondisi nyata ini tidak ada. Karena jika memang Rasulullah itu bisa menjumpai orang yang masih hidup, tentu para sahabat, putrinya dan putra-putranya ini ya seringkali dijumpai Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Nyatanya tidak ada satu pun kisah yang mengisahkan bahwa para sahabat, putrinya dan putra-putranya ini dijumpai Rasulullah dalam kondisi nyata setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akhiri kajian ini, semoga penonton bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya mengkritik cerita ini bukan berarti saya tidak mempercayai adanya keramat. Saya ini orang NU, saya sangat percaya adanya keramat. Tetapi ketika keramat itu kemudian dilebih-lebihkan, bahkan cenderung keramat itu melenceng dan merendahkan derajat Rasulullah itu sendiri, maka saya tentang keramat-keramat yang modelnya semacam itu. Saya akhiri kajian ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.